Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihim wa iqtafa atharahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimanillahu wa iyyakum. Pertama-tama kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan dan taufik kepada kita untuk dapat melanjutkan kajian seputar kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Zubair Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala, yang mana beberapa pekan yang lalu telah dimulai dengan pembahasan seputar biografi penulis dan sepintas tentang buku beliau ini. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit mungkin mengulang hal-hal yang dibahas di dalam buku ini, yang mana buku ini kalau dilihat kandungan isinya dikomparasi dengan umumnya buku-buku akidah, bisa dikatakan bahwa buku ini belum mencakup semua pembahasan akidah. Hal itu beralasan sesungguhnya, di mana kebiasaan para ulama klasik, ulama salaf, ketika menulis sebuah karya, menulis sebuah buku, umumnya mereka membahas dan mengkaji hal-hal yang dibutuhkan di masa itu. Umumnya mengkaji, membahas, bahkan menyorot hal-hal yang sudah mulai muncul dan berkembang di zamannya. Atau terkecuali Al-Imam Al-Humaidi ini ketika menulis buku ini nampaknya itu ingin menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada membaca buku beliau dan tentu saja murid-murid beliau, dan akhirnya kita bisa nikmati dan kita kaji pada hari ini dan sebelum-sebelumnya oleh pendahulu kita, bahkan juga mungkin generasi-generasi mendatang, ingin kemudian memberikan penjelasan terkait dengan fenomena yang telah berkembang di masa beliau dan masa-masa sebelumnya. Karena itu sebelum masuk pada pembahasan, saya ingin sedikit mengkaji secara sepintas tentang perkembangan penyimpangan yang ada di tubuh kaum muslimin sepanjang sejarah hingga tiba masa Al-Imam Al-Humaidi, atau sebelumnya. Ini untuk bisa memberikan gambaran kepada kita apa sebabnya Al-Imam Al-Humaidi ini fokus membahas poin-poin tertentu di dalam Ushulus Sunnah beliau ini. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bisa pastikan bahwa di masa Rasulullah, juga di masa-masa awal generasi sahabat, itu semuanya berjalan di atas akidah yang lurus. Hampir dikatakan tidak ada penyimpangan, yang berarti di masa itu. Walaupun ada, langsung kemudian Nabi SAW benarkan dan luruskan. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya peninggal Nabi SAW, setelah masa Abu Bakar, masa Umar, lalu tiba pemerintahan Utsman bin Affan, lalu kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini mulai muncul fenomena yang kemudian berikutnya, pada masa berikutnya ini sangat berpengaruh kepada persoalan i'tiqad, persoalan akidah,
yaitu di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala pada tahun 37 Hijriah itu muncul kelompok Khawarij. Ya, tentu kita tahu dalam sejarah munculnya Khawarij ini pasca arbitrasi antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala yang kemudian disikapi oleh dua kelompok yang berbeda, kelompok Khawarij di satu sisi dan kelompok Syiah pada sisi yang lain, di mana dua kelompok ini melahirkan persoalan-persoalan akidah, persoalan-persoalan teologi yang berkepanjangan hingga hari ini masih kemudian dirasakan pengaruhnya. Di mana pada perkembangan selanjutnya kelompok Khawarij ini cenderung mengkafirkan pelaku dosa besar, mengeluarkan pelaku dosa besar dari keimanan, dan ini masuk dalam kajian Masailul Iman. Kemudian pada sisi yang lain kelompok Syiah yang mengaku berloyalitas kepada Ali bin Abi Thalib, mereka di satu sisi mengkultuskan Ali bin Abi Thalib tentu di masa itu, dan juga pada perkembangan selanjutnya kemudian Ahlul Bait dan berbarak dari para sahabat, ya, sehingga ini melahirkan pembahasan terkait masalah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat dan Ahlul Bait. Nah, ini pembahasan yang kita akan temukan nanti dalam buku Al-Imam Al-Humaidi ini, ada kaitannya dengan pembahasan Al-Iman, ada pembahasan tentang nanti para sahabat radhiyallahu taala anhum. Juga yang tidak lepas dari sorotan Al-Imam Al-Humaidi adalah pembahasan tentang takdir. Karena nanti dalam perkembangan selanjutnya muncul Qadariyah, yang mana Qadariyah ini yang dimotori atau awalnya muncul pada pertengahan kedua dari abad kedua Hijriah, yang dimotori oleh Ma'bad Al-Juhani dan kemudian diwarisi oleh orang-orang Qadariyah, lalu kemudian beralih kepada Mu'tazilah selanjutnya nanti. Sehingga ini juga melahirkan persoalan penting dalam persoalan akidah, masalah pengingkaran kepada takdir, dan itu juga disorot oleh Imam Al-Humaidi dalam buku ini. Di mana masa itu mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Ini kan persoalan takdir, karena takdir salah satu di antara rukunnya adalah keyakinan kita bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Walaupun dalam perkembangan selanjutnya Qadariyah yang mutaakhirin kemudian tetap mengakui hal itu, hanya mengingkari perbuatan khalqu Allah li af'alil ibad, penciptaan Allah atas perbuatan hamba-hambanya. Kemudian di akhir abad pertama Hijriah itu muncul bid'ah yang lain sebagai counter daripada Qadariyah yang sebelumnya, yaitu bid'atul irja, yang juga terkait dengan persoalan iman, yang tadi kaitannya dengan Khawarij. Nah, ini silsilah yang melahirkan beberapa poin yang menjadi bahan kajian dalam persoalan akidah. Jadi persoalan qadar, persoalan iman, persoalan para sahabat. Kemudian nanti selanjutnya pada awal abad kedua Hijriah itu lebih berkembang lagi, meluas dengan munculnya tokoh-tokoh yang melahirkan pemikiran dan bid'ah yang atau mengembangkan bid'ah yang ada sebelumnya atau mencetus bid'ah baru yang belum ada sebelumnya. Di masa ini ada muncul misalkan tokoh Wasil bin Atha, salah seorang di antara tokoh sentral Mu'tazilah yang wafat pada tahun 131 Hijriah, di mana beliau punya teori dan pemikiran bahwa pelaku dosa besar itu tidak dikategorikan sebagai kafir dan juga tidak sebagai mukmin. Yang pasti bahwa dia sudah keluar dari keimanannya, tetapi tidak dikatakan sebagai kafir dan tidak sebagai mukmin, berada pada manzilah bainal manzilatain. Nah, ini teori Mu'tazilah. Kemudian juga muncul Al-Ja' bin Dirham
yang wafat pada tahun 124 Hijriah. Beliau ini adalah tokoh pertama yang mencetus pemikiran dan akidah bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dan ide inilah kemudian diadopsi dan diambil dan dikembangkan oleh Al-Jahm bin Safwan. Sehingga idenya ini dinisbahkan kepada Jahm bin Safwan, sehingga generasi berikutnya dikenal sebagai Jahmiyah. Yang ide utamanya diambil daripada Ja'ad bin Dirham yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Kemudian selain itu Jahmiyah ini, Jahm bin Safwan ini selain mengadopsi pemikiran Ja'ad bin Dirham bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, juga pada sisi yang lain melahirkan teori baru, pemikiran baru, yaitu pemikiran Jabariyah bahwa makhluk itu majbur, terpaksa. Nah, ini berkaitan dengan persoalan takdir juga. Lalu di sisi yang lain pada waktu yang hampir bersamaan, sekitar sebelum masuk pertengahan kedua abad kedua Hijriah, muncul Muqatil bin Sulaiman, di mana beliau muncul dan mengkantar orang-orang Jahmiyah yang menafikan, yang mentaktil nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau mentaktil sifat-sifat Allah, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Muncul Muqatil bin Sulaiman dan gulu di dalam mengisbatkan, menetapkan sifat-sifat Allah sampai kemudian pada tingkat mentajsim, mentashbih sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah histori munculnya bibit-bibit bid'ah yang kemudian berkembang pada fase selanjutnya, tak terkecuali di masa Al-Imam Al-Humaidi yang wafat pada tahun 219 Hijriah. Jadi beliau hidup di paruh kedua dari abad kedua Hijriah sampai kemudian awal abad ketiga Hijriah. Nah, melihat fenomena ini, maka beliau selain sebagai seorang muhaddits yang meriwayatkan hadis, bahkan membukukan hadis dalam musnadnya yang dikenal sebagai Musnad Al-Humaidi, beliau juga menulis buku akidah yang kita kaji ini, yang beliau namakan sebagai Usulus Sunnah. Tentu saja Usulus Sunnah ini selain beliau sendiri yang olah, tetapi beliau juga mengambil dari guru beliau yang sebelumnya, baik dari Imam Syafi'i sendiri ataupun imam-imam yang lainnya yang kepadanya beliau berguru. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya di dalam buku beliau ini kita akan dapatkan pembahasan beliau. Ada pembahasan seputar takdir, ada pembahasan tentang masailul iman, masalah-masalah keimanan, persoalan tentang para sahabat, juga persoalan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, perkataan Allah, dan bukan makhluk. Juga membahas atau menyinggung tentang bahwa orang-orang beriman nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Ini beberapa poin utama yang beliau singgung, beliau bahas di dalam buku beliau ini. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan awal dari buku ini. Beliau namakan, atau buku ini dikenal, atau risalah ini dikenal sebagai Usulus Sunnah. Usul As-Sunnah. Nanti mungkin ikhwan dan akhwat yang bisa bahasa Arab bisa Google searching, cari naskahnya dalam bahasa Arab buku beliau ini. Usul jamak daripada asal, artinya prinsip atau dasar. Jadi ketika dikatakan usul sunnah artinya prinsip-prinsip dasar as-sunnah atau prinsip-prinsip dasar ahlus sunnah. Ya, begitu mungkin lebih tepatnya. Kemudian as-sunnah. Nah, ini as-sunnah sudah umum dikenal istilah ini. Tetapi istilah ini kalau menggunakan pendekatan disiplin ilmu ini bisa masuk di dalam beberapa disiplin ilmu. Ketika dikatakan as-sunnah bisa masuk dalam kajian usul fikih
Tentu dengan definisinya tentu yang spesifik bahwa sunnah itu adalah sesuatu yang jika dikerjakan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa. Bisa masuk dalam kajian hadis. Ya, ini maksudkan sunnah adalah semua yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir Nabi SAW. Jadi dia sinonim paralel dengan hadis. Dan dalam disiplin ilmu akidah, sunnah ini dimaksudkan adalah sebagai antonim dari al-bid'ah. Jadi sunnah lawannya adalah bid'ah. Yang dalam hal ini lebih spesifik dimaksudkan adalah orang yang komitmen terhadap sunnah Nabi SAW dan tidak terkontaminasi dengan bid'ah, baik bid'ah i'tiqad ataupun bid'ah amali. Kemudian istilah ini lebih populer lagi, lebih umum digunakan dengan melihat orang-orang yang berpegang dengan sunnah, sehingga dikenal sebagai ahlus sunnah atau ahlus sunnah wal jamaah. Ini kaitannya dengan persoalan tadi. Adapun sunnah itu sendiri secara bahasa berarti adalah jalan, ya, dia adalah jalan. Secara bahasa ini umum ya, baik jalan yang baik ataupun yang buruk, terpuji ataupun tercela. Walaupun nanti pada akhirnya sunnah ini dalam penggunaan umumnya adalah dimaksudkan sunnah yang baik, sunnah yang terpuji. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi usul sunnah yang dimaksudkan adalah prinsip-prinsip sunnah. Prinsip-prinsip sunnah. Nah, kalau tadi 3 disiplin ilmu kita sebutkan, maka yang dimaksudkan dalam hal ini adalah disiplin ilmu akidah. Hingga kaitannya dengan pembahasan kita, usulus sunnah adalah prinsip-prinsip akidah. Ini maksudkan prinsip-prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah. Karenanya Imam Ahmad misalkan ketika beliau mengawali buku beliau yang dikenal sebagai As-Sunnah lil Imam Ahmad, beliau di sana menyebutkan hampir sama dengan apa yang disebutkan oleh Al-Humaidi di sini. Beliau katakan karena beliau Imam Ahmad ini dan Imam Al-Humaidi adalah berkawan, ya, sama-sama berguru kepada Sufyan Ibnu Uyainah, juga sama-sama berguru kepada Imam Ahmad. Ya, walaupun Imam Ahmad berada di Irak, sedangkan Al-Humaidi berada di Mekah. Tetapi ketika Imam Ahmad datang ke Mekah, maka beliau bersama dengan Al-Humaidi berguru. Di satu sisi berguru kepada Imam Syafi'i, keduanya berguru kepada Imam Syafi'i, juga Imam Ahmad juga berguru kepada Imam Al-Humaidi itu sendiri. Imam Ahmad misalkan mengatakan, usulus sunnati indana tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Jadi beliau di sini mengatakan prinsip-prinsip sunnah, maksudnya prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah indana, yakni indah ahli sunnah. Ya, jadi indana di sini maksudnya adalah ahli sunnah. Apa itu prinsipnya? Kata Imam Ahmad, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Itu komitmen berpegang teguh dengan apa yang diperpegangi oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berqudwah kepada mereka, mengikuti jejak mereka dan meninggalkan bid'ah. Ini penjelasan Imam Ahmad di buku beliau As-Sunnah. Nah, Imam Al-Humaidi rahimahullahu taala juga menggunakan istilah ini. Saya bacakan di sini teksnya secara lengkap. Riwayatnya adalah haddatsana Bishr ibn Musa qal haddatsana Al-Humaidi qal Al-Humaidi, beliau berkata, as-sunnatu indana ay yu'mina ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi huluwihi wa murrihi.
wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu wa anna dzalika kullahu qada'un min Allah azza wa jalla. Ini paragraf pertama dari buku ini. Ya, ini paragraf pertama dari buku ini. Di mana Imam Humaidi mengatakan as-sunnatu indana. Sunnah, ya, tadi sudah dikatakan sunnah dalam hal ini adalah identik dengan akidah. Jadi tidak lagi identik dengan pembahasan sunnah dalam usul fikih yang tadi didefinisikan. Karenanya kalau kita belajar pengantar ilmu akidah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan temukan bahwa istilah ini didapati bahwa ulama klasik, ulama-ulama salaf ketika menulis buku-buku akidah itu biasanya menggunakan istilah ini. Ada misalkan As-Sunnah lil Imam Ahmad, As-Sunnah lil Khalal, As-Sunnah li Al-Marwazi, ya. As-Sunnah li Abdullah ibnu Ahmad bin Hanbal dan semacamnya. Kalau lebih luas lagi misalkan Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah li Al-Lalikai dan lain-lain. Jadi ini semua buku-buku akidah menggunakan istilah as-sunnah. Nah, as-sunnatu indana, kata al-Imam Al-Humaidi, sunnah menurut kami Ahlus Sunnah, dan tentu saja karena beliau salah seorang di antara imam Ahlus Sunnah, maka sama dengan apa yang digunakan Imam Ahmad tadi dalam pengantar atau di awal buku beliau, buku As-Sunnah. Baik. As-sunnatu indana, sunnah menurut kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tadi dalam pembahasan Imam Ahmad dikatakan as-sunnah, beliau definisikan, beliau maksudkan huwa tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Komitmen berpegang teguh terhadap apa yang diyakini oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berqudwah dengan mereka dan meninggalkan bid'ah. Ini juga yang dipakai oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain. Walaupun tidak disebutkan secara khusus bahwa itu komitmen dengan apa yang dipahami, diyakini oleh para sahabat, tetapi semuanya rujuknya, kembalinya kepada akidah para sahabat. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di paragraf ini, di awal buku Ushul Sunnah ini, pembahasan pertama yang dibahas oleh Imam Al-Humaidi adalah pembahasan tentang takdir. Tentang beriman kepada qada dan qadar. Dan ini ya menurut analisa kami bahwa ini sangat beralasan karena salah satu di antara masalah yang krusial, masalah yang muncul dan berkembang di masa beliau dan masa sebelumnya, bahwa persoalan takdir ini ada penyimpangan di dalamnya. Ada qadariyah sebelumnya, kemudian juga ada jabariyah, dan mulai muncul jabariyah. Ya, ini menarik untuk kemudian dibahas dan dikaji. Maka Imam Al-Humaidi di dalam buku beliau ini termasuk di antara ulama yang menyoroti persoalan itu. Beliau katakan, prinsip kami, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, esensi beriman kepada takdir, beliau cenderung memberikan penjelasan yang sifatnya praktis di sini. Ya, menurut kami bahwa beliau tidak menjelaskannya secara ilmiah sebagaimana yang biasa digunakan oleh para ulama yang datang sesudahnya, terutama ulama kontemporer yang melihat persoalan lebih luas daripada apa yang beliau kemukakan. Tapi substansinya adalah beliau sudah kemukakan di sini dan lebih praktis dari apa yang kemudian dibahas setelahnya. Baik, beliau mengatakan ayyu'mina ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi.
bahwa seseorang beriman kepada takdir baik dan buruk, huluwihi wa murrihi, manis ataupun pahit. Wa ayya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu, dan ia sadar, ia tahu bahwa apa yang menimpa dirinya tidak mungkin, mustahil akan meleset dari dirinya. Wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibahu, dan sadar, yakin, tahu bahwa apa yang meleset dari dirinya tidak mungkin akan menimpanya. Tidak mungkin akan menimpanya. Dan bahwa semua itu adalah qada, ketetapan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Ini paragraf pertama dari buku ini, yang semuanya membahas tentang takdir. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa kaji di dalam paragraf ini. Beliau katakan ayyub minar rajul. Jadi seseorang beriman. Walaupun ar-rajul ini dalam bahasa Arab biasanya dikatakan laki-laki, tetapi tentu bukan itu yang dimaksud. Laki atau perempuan masuk di dalamnya. Ya, karena ini membabi taglib. Beliau katakan ayyub minar rajul bil qadar. Beriman kepada qadar. Di akhir dari paragraf ini mengatakan wa anna dzalika kulluhu qada'un minallah. Jadi beliau gunakan istilah qadar dan qada, atau qada dan qadar. Ini juga biasa kita temukan dalam buku-buku para ulama kita, beriman kepada qada dan qadar. Walaupun kalau kita mencari dalil-dalilnya, biasanya dalil itu mencukupkan salah satu di antara keduanya, menyebutkan qadar saja atau qada saja. Nah, sehingga dari sini para ulama kemudian mengkaji korelasi hubungan antara qada dan qadar. Kita artikan seseorang beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk, manis ataupun pahit. Jadi beliau menggunakan dua istilah ini, qada dan qadar, atau qadar dan qada. Qadar itu sendiri secara berbahasa berarti takaran atau ukuran sesuatu. Sedangkan qada itu berarti ketetapan, berarti keputusan. Bahkan kadang-kadang menjadi berarti kewajiban atau mewajibkan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian ini ulama kita berbeda pendapat tentang apakah ada perbedaan antara qada dan qadar. Ya. Di antara ulama mengatakan sebetulnya tidak ada bedanya. Baik qada ataupun qadar semuanya sama. Jadi dipandang kedua kosakata itu adalah sinonim. Walaupun menurut ulama yang lain bahwa ada perbedaan antara keduanya. Sekalipun ulama yang mengatakan ada perbedaan antara keduanya, ini juga berselisih. Apa bedanya antara qada dan qadar? Ada yang mengatakan bahwa qada itu atau qadar itu adalah penetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu berdasarkan ilmunya dan sejalan dengan hikmahnya. Ya. Jadi ini berarti bahwa sedangkan qada menurut mereka adalah keputusan yang berkenaan dengan sesuatu yang terjadi secara satu persatu, secara parsial. Artinya bahwa qadar adalah asas sebelum qada. Jadi dipandang qadar dulu baru qada. Ulama yang lain memandang sebaliknya. Katanya qada dulu baru qadar. Karena bagi mereka qada itu berkenaan dengan
ilmu Allah sabiq, ilmu Allah yang berkenaan dengan sesuatu sebelum terjadinya. Sedangkan qadar adalah penciptaan Allah terhadap segala sesuatu secara satu persatu, secara parsial berdasarkan ilmu Allah yang terdahulu, yang azali. Jadi ini artinya bahwa menurut mereka qadar itu lebih lebih rinci dan merupakan tindak lanjut daripada qada. Tindak lanjut daripada qada. Jadi qada adalah asas, sedangkan qadar adalah bangunan di atasnya. Ala kulli hal, ini tentang korelasi antara keduanya. Baik kita katakan bahwa sinonim ataupun tidak sinonim, ini juga ada perbedaan, tetapi yang pasti bahwa ketika dikatakan qadar, maka include di dalamnya qada. Sebaliknya ketika dikatakan qada, maka include pula di dalamnya qadar. Jadi ketika mengatakan beriman kepada takdir, otomatis beriman kepada qada. Beriman kepada qada, otomatis beriman kepada qadar atau takdir. Baik, ini disebutkan karena Al-Imam Humaidi ini menggunakan dua istilah ini. Menggunakan istilah qadar dan menggunakan istilah qada di dalam paragraf ini. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya di dalam paragraf ini Al-Imam Al-Humaidi juga mengatakan al-iman al-yu'min ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik dan buruknya. Jadi al-qadar baik dan buruk. Tentu penggunaan khairihi wa syarrihi ini bukan hanya dari beliau saja, ini didasarkan pada hadis. Jadi dalam hadis itu, hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang kita kenal dengan hadis Jibril. Di situ disebutkan tentang hal tersebut. Antu'mina wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik ataupun buruknya. Jadi nasnya ada. Beliau juga mengadopsi di dalam paragraf ini riwayat yang lain. Ada riwayat yang lain disebutkan riwayat Ibnu Majah. Di situ dikatakan tu'mina bil aqdari khairiha wa syarriha. Beriman kepada semua takdir manis ataupun pahit. Walaupun dalam tinjauan hadis riwayat ini ada yang melemahkannya, tetapi kebanyakannya karena melihat banyaknya jalur periwayatannya dianggap sebagai hasan. Ala kulli hal, tidak jauh beda antara khairihi wa syarrihi, uluihi wa murrihi, tidak jauh beda maknanya. Inti substansinya adalah sama. Jadi takdir baik dan buruk. Nah, dari sini kita pahami bahwa takdir itu ada yang baik ataupun ada yang buruk. Ya. Akan tetapi, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kaitannya dengan pembahasan ini, pembahasan takdir baik itu jelas ya, semua diisbat pada Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan pada Allah. Adapun tentang takdir buruk dalam tinjauan ini, karena di sini katakan khairihi wa syarrihi, dalam riwayat Imam Muslim ada doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa takdir buruk itu tidak disandarkan pada Allah. Walaupun dalam riwayat Imam Muslim sendiri ini juga dikatakan khairihi wa syarrihi. Namun dalam riwayat Imam Muslim juga dalam salah satu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik. Ya, ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait. Jadi di sini katakan wasyarru laysa ilaik, dan keburukan itu tidak disandarkan padamu. Ini tidak disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam pembahasan takdir ini yang kita tadi sebutkan jelas sekali hadis yang katakan antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir, kepada qadar baik ataupun buruk.
Tentang yang baik tentu saja semuanya disandarkan pada Allah. Tetapi yang buruk menurut riwayat ini dan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya katakan wasyarru laisa ilai, keburukan itu tidak disandarkan padamu wahai Rabb. Ulama kita mengkaji dan membahas bahwa dalam persoalan takdir, pembahasan tentang al-qadar, jadi al-qadar, istilah al-qadar ini kalau kita kaji secara bahasa itu adalah masdar, ya, masdar daripada qadira yaqdiru, menakdirkan, ya, jadi masdar. Sedangkan masdar ini ada dua hal yang include di dalamnya dalam pembahasan masdar, ya, dalam ilmu sharaf adalah ada yang berkenaan dengan proses, ya, proses itu terkait dengan perbuatan, dan ada yang terkait dengan objek atau hasil dari sebuah perbuatan. Nah, dalam persoalan takdir atau qada dan qadar, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, ya, menakdirkan sesuatu. Nah, kata menakdirkan ini, al-qadar ini, ada yang berkaitan dengan perbuatannya Allah dan ada yang berkaitan dengan objek perbuatan Allah atau hasil dari perbuatan Allah, apa yang diperbuat oleh Allah atau apa yang ditakdirkan oleh Allah. Lebih tepatnya seperti itu. Jadi Allah menakdirkan dan ada yang ditakdirkan. Nah, dalam persoalan yang berkenaan dengan perbuatannya Allah menakdirkan sesuatu, semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Ya. Jadi tidak ada dalam perbuatan Allah yang buruk. Yang ada keburukan di dalamnya adalah apa yang ditakdirkannya. Jadi bukan perbuatannya, tetapi hasil daripada yang ditakdirkan. Objek yang ditakdirkan. Jadi di sini katakan fi'luhu, ini semuanya baik, perbuatannya baik. Tetapi maf'uluhu, hasil dari perbuatan Allah, inilah yang ada buruk di dalamnya. Tetapi tentu yang buruk ini semua tentu ada hikmahnya. Nah, al-qadari khairihi wa syarrihi, al-qadar dalam tinjauan ini semuanya baik kalau berkenaan dengan perbuatan Allah. Yang buruk, kalau ada yang buruk, maka itu berkenaan dengan objek dari perbuatan Allah atau al-maqdur, yang ditakdirkan, yang ditetapkan. Ini tidak disandarkan pada Allah. Sebagaimana hadis tadi, wasyarru laisa ilaik, keburukan tidak disandarkan kepada Allah. Karena perbuatan-perbuatan Allah berkaitan dengan takdir semuanya baik. Yang buruk, kalau ada yang buruk, adalah pada sisi objek yang ditakdirkan. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang sengaja kami stressing di sini. Selanjutnya, huluihi wa murrihi, ya sama tadi saya katakan ini paralel sama dengan khairihi wa syarrihi. Wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhtahu lam yakun liyusibahu. Jadi ini prinsip yang praktis yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Humaidi, bahwa takdir itu Anda harus yakin, Anda harus paham, Anda harus tahu, Anda harus beriman bahwa apa yang menimpa Anda itu tidak akan meleset. Dan apa yang meleset dari Anda tidak akan mengenai Anda, tidak akan menimpa Anda. Ini adalah prinsip akidah yang berkenaan dengan takdir. Ya, yang praktis. Ya, tidak diteorikan lagi dan tidak dijelaskan lagi secara teori panjang lebar. Tapi tertanam bahwa apa yang menimpa diri kita itu tidak akan meleset. Itu kalau sudah terjadi. Dan apa yang menyalahi kita, apa yang meleset dari kita, itu tidak akan menimpa diri kita. Jadi apa yang kita usahakan, apa yang kita cari, apa yang kita buru, sudah maksimal usaha kita, tetapi tidak juga terwujud, tidak juga tercapai, padahal semua upaya sudah dilakukan,
maka ini bahagian daripada takdir. Ya, itu tidak akan kita dapatkan. Ya, apa yang menimpa diri kita tidak akan meleset. Tetapi apa yang meleset dari kita tidak juga akan kita dapatkan. Ini adalah sangat praktis. Dan inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tentu Nabi SAW mengajarkan persoalan akidah ini sangat praktis dan sangat mudah. Sama dengan apa yang disebutkan oleh Al-Humaydi di sini. Contohnya misalkan berkaitan dengan persoalan ini, suatu ketika Nabi SAW berboncengan dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taalaan, sepupu beliau yang masih belia di waktu itu. Lalu Nabi SAW berwasiat kepadanya, mengajarkan kepadanya prinsip-prinsip akidah, menanamkan kepadanya prinsip-prinsip akidah. Beliau mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfazuk, ihfazillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Ini kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, ingin menanamkan kepada beliau tentang prinsip ini. Di dalamnya beliau katakan, ketahuilah bahwa seandainya umat manusia ini bersatu ingin memberikan kemanfaatan kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak sanggup memberikan kemanfaatan sedikit pun kecuali jika hal itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk dirimu. Jadi ini murni adalah ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seandainya semua umat manusia ingin memberi manfaat kepada kita, maka manfaat itu tidak akan sampai pada kita kalau itu tidak masuk dalam takdir Allah untuk kita. Sebaliknya kata beliau, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sekiranya manusia itu juga bersatu ingin memberi mudarat, mencelakakan dirimu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan mudarat sedikit pun kepada dirimu kecuali kalau hal itu telah ditakdirkan oleh Allah atas dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Qalam atau pena sudah diangkat dan lembaran itu sudah kering, artinya sudah putus, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini persoalan takdir yang diajarkan oleh Nabi sangat praktis. Juga Al-Imam Humaydi di sini mengatakan, wa an ya'lama ar-rajulu annama asabahu lam yakun liukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liusibah. Ini ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang sangat praktis, sangat sederhana, dan harus disadari dalam diri kita bahwa segala sesuatu ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa diri kita tidak akan meleset, dan apa yang meleset dari kita juga tidak akan menimpa diri kita, karena ini semua berhubungan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan dalam surat Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah bahwa tidak akan menimpa diri kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kami. Allah Subhanahu wa taala yang merupakan maula, yang mengayomi kami, dan kepada Allah lah Subhanahu wa taala hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Jadi ini sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh Allah dalam ayat 51 dari surah At-Taubah ini. Al-Imam Al-Humaydi mengatakan di ujung paragraf ini, wa anna dzalika kullahu qada'un min Allah azza wa jalla, dan bahwa semua itu adalah qada, keputusan, ketetapan, dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengajarkan secara praktis di sini tentang iman kepada qada dan qadar.
Kalau menggunakan pendekatan lebih dalam dan lebih luas lagi, sesungguhnya iman kepada takdir itu adalah berkenaan dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah ketahui sebelum terjadinya, lalu catat dan tulis di Lauhul Mahfuz, lalu kemudian kehendaki untuk terjadi dan kehendaki lalu kemudian diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diciptakannya. Jadi takdir itu bagi kita esensinya adalah 4 hal. Yang pertama, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala akan segala sesuatu sebelum terjadinya, ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu baik yang telah terjadi ataupun yang belum terjadi. Bahkan hal-hal yang tidak akan terjadi pun telah diketahui oleh Allah. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengimani kepada takdir. Ini yang dulu awal-awal Qadariyah, generasi awal Qadariyah ini ditolak. Ini diingkari bahwa Allah tidak tahu sesuatu kecuali setelah terjadinya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Takdir itu adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini kecuali Allah tahu. Baik yang telah terjadi, yang belum terjadi, bahkan yang tidak akan terjadi, seandainya pun terjadi, itu ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan ciptaannya ini, dengan makhluknya ini yang ditakdirkan tadi, itu dicatat di Lauhul Mahfuz. Sehingga tidak ada satu kejadian pun yang telah terjadi dan yang akan terjadi kecuali semua tercatat di Lauhul Mahfuz. Sampai dalam hadis dikatakan termasuk penghuni surga, penghuni neraka, itu semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan tidak ada satu kejadian pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita, keikutsertaan kita di dalam majelis seperti ini dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Sudah ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat di Lauhul Mahfuz dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi pada saat ini, di jam ini dan di tempat kita masing-masing. Itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini berkenaan dengan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan berkenaan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Bahwa makhluk itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun kecuali merupakan ciptaan Allah plus include di dalamnya perbuatan-perbuatan makhluk. Jadi perbuatan makhluk beserta dirinya, fisiknya, itu juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu sudah sangat lewat. Ini prinsip yang digariskan oleh Al-Imam Al-Humaidi di sini di dalam buku beliau pada paragraf ini, beriman kepada takdir, yang menurut analisa kami pribadi bahwa beliau menanamkan lebih praktis dari apa yang dikaji lebih luas oleh para ulama yang datang sesudahnya, termasuk ulama kita kontemporer, di mana ulama-ulama kita belakangan kemudian menjelaskannya lebih teoritis lagi dibandingkan apa yang dikemukakan oleh demikian. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita bisa lanjutkan pada paragraf berikutnya membahas tentang masailul iman, kemudian juga masail berhubungan dengan masalah fakta. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada hal yang keliru, ada yang kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.